Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaro. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaro aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini di pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa hadir di halaman sekolah kita. Insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya di hari Jumat kita ada pembiasaan untuk membaca Suratul Kahfi, dan hari ini jadwalnya kelas 7E. Ya, silakan perwakilan kelas 7E. Kita akan membaca Suratul Kahfi ayat 54G. Ayat 54. Ayo kelas 7E, silakan perwakilan. Enggak apa-apa, nanti gantian ya. Jadi nanti kan giliran. Jadi kelas 7E misalkan siapa namanya ya? Rehan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti temannya Rehan gitu ya. Ayo, siapa? Dalam kelas 7E, coba yang sudah tahfidz siapa? Kelas 7E yang tahfidz. Ya, yang level berapa? 5 ya, level 5. Ayo yang bacanya. Ayo yang putri boleh, yang putra boleh, silakan.
Ayo, nah, ayo Mbak, silakan maju Mbak. Kelas berapa itu? Oh, Mbak Diva. Ayo. Ayo. Ayo, kalau tidak ada yang maju kita kasih hukuman, sepakat? Ya, ayo perwakilan. Coba level 5, siapa level 5 7E? Salam? Afika, ayo Afika. Alhamdulillah. Ya Mbak Afika, sini Mbak. Baik, sudah dibuka mushafnya, Suratul Kahfi ayat 54. Baik, kita awali dengan bersama membaca 54. Ta'awud basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu jadalan wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an sunnatun awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubula. Nursilul murnaslina illa mubashirina wa mudhirin wa yujadilul ladina kafaru bil batili bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nastamat yada. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara wa in tad'uhum ila huda falan yahtadu idza abada. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'ahiduhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adzab maw'idan la yattakhidhu min dunihi maw'ila wa tilkal qur'ana ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'idha
Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'ani aw amdiya huquba falamma balagha majma'a baini nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawara qala li fatahu tina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awhayna ila sahibati fa inni nasitul hawlu wa ma ansaniyahu la syaitani wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi ala asari ma qasasa faja'ala abda min ibadina atainahu rahmatan hirna wa 'allamnahu min ladunna ilma qala lahu Musa hal attabi'uka atu'allimani mimma 'ulimta rushda qala innaka la tastati'a tasbiru ala ma lam tuti'hi khubra qala satajiduni insya Allahu sabiran wala a'si laka amra qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati qala aghraqtaha laqad ji'ta syai'an imra qala alam aqul innaka tastaqima sabra qala tu'ahinni bima nasitu wa la tuhikni min amri usra fantalaqa hatta idza laqiya ghulam faqala lahu qala aqalta zakiyan bi ghairi nafsi laqad ji'ta syai'an nukra sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah bertilawah dan ngaji bersama Suratul Kahfi dari ayat 54 sampai ayat 74 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu ayat 75.
Semoga apa yang kita baca tadi senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Afika yang sudah berani untuk maju ke depan. Baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya kelas 8A ya berarti. Jadi harus disiapkan kelas 8A. Jadi malam itu kalau bisa sudah persiapan, ya sudah isti'dad gitu ya bahasanya. Sudah isti'dad sedari malamnya ya, sehingga tampil di hari Jumatnya bisa maksimal gitu ya. Zaki ya, besok Zaki nanti ya. Ya. Baik, pokoknya siapapun itu nanti pokoknya harus dipersiapkan. Ya, semuanya harus persiapan. Ya, kelas 8A untuk minggu depan. Baik, anak-anakku sekalian, sedikit sharing tentang ilmu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a anhu 'amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Mungkin ada yang sudah hafal ya redaksi hadisnya, atau mungkin sudah banyak yang faham, dan ini mungkin sudah pernah dijelaskan dulu di SD. Jadi Rasulullah bersabda, apabila anak Adam atau manusia ya, anak cucunya Nabi Adam itu meninggal dunia, ya maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara ya. Jadi ketika nanti kita meninggal dunia, kita mati nantinya, itu semua amal ibadah kita terputus itu ya, karena kita semuanya nanti akan diwafatkan oleh Allah ya dengan keadaannya masing-masing. Kalau selama dia hidup di dunia ya itu suka beribadah, maka insya Allah nanti Allah juga akan mewafatkannya dalam keadaan ibadah ya, menurut kebiasaannya masing-masing. Kalau kemudian dia selama di dunia itu ya bermaksiat kepada Allah ya, maka boleh jadi Allah nanti akan mewafatkannya dengan kebiasaan maksiatnya gitu ya. Maka manusia itu nanti akan diwafatkan oleh Allah ya sebagaimana kebiasaannya di dunia. Yang biasanya ngaji, baca Quran ya, hafalan ya, mudah-mudahan nantinya Allah akan mewafatkan dirinya ya pada saat dia mengaji, pada saat dia membaca Al-Quran. Kan banyak tuh kamu menjumpai mungkin di video-video di IG atau di share WA itu ya, ada yang meninggal dalam keadaan dia sholat ya, itu mulia sekali kan ya, dan kita semuanya pasti bercita-cita seperti itu ya, meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya. Kembali lagi kepada redaksi hadisnya, bahwa ada 3 amalan yang tidak terputus ya. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa definisi dari sedekah jariyah? Sedekah untuk pembangunan masjid ya, itu adalah contoh. Jadi sedekah jariyah itu adalah sedekah atau bentuk sedekah, infak ya, yang kita tasarrufkan, yang kita berikan ya kepada suatu lembaga katakanlah ya, di mana kemudian dana ataupun dari infak yang kita sedekahkan itu bisa bermanfaat untuk kelangsungan umat
untuk kelangsungan umat Islam wabil khusus. Contohnya tadi ya, untuk pembangunan masjid, yang mana kalau kemudian kita infak, sedekah, ya, menyumbang dana untuk pembangunan masjid, masjid itu kan dipakai untuk salat, untuk ibadah, ya, untuk fasilitas umum, yang mana kemudian itu akan berlangsung selama bertahun-tahun atau berpuluh tahun lamanya, ya. Maka selama masjid itu digunakan, ya, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan umum, maka selama itu pula ketika kita meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si mayit atau kepada kita. Ya, luar biasa kan? Ya, sedekah jariyah. Yang tidak hanya masjid saja, ya, bisa kalau kemudian kita menyumbang untuk pembangunan, contoh jalan gitu ya, jalan umum, ya, di tingkat RT RW itu kan. Nah, itu kan untuk kita menyumbang dananya untuk kemudian kepentingan umum, untuk jalan utama gitu. Atau untuk panti asuhan, untuk rumah sakit yang kemanfaatannya sangat luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Yang tidak terputus lagi amalannya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa definisi ilmu yang bermanfaat? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita ajarkan, yang mana kemanfaatannya tidak kepada yang kita ajarkan saja, tetapi kemanfaatannya adalah terus-menerus kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu, ya, yang bermanfaat itu, ya, bila amalin, apabila kemudian tidak diamalkan, ilmu yang kita miliki tapi tidak diamalkan, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Ya. Pohon yang tidak berbuah itu manfaatnya sedikit atau banyak? Ya, mungkin sedikit, ya, daripada pohon yang berbuah, yang menghasilkan buah. Ya. Kalau kemudian kita bandingkan pohon mangga, ya, taruhlah, dengan pohon apa yang nggak berbuah? Pohon apa? Hah? Kelapa. Kelapa kan berbuah, Mas. Ini pohon apa namanya itu? Hah? Itu ya. Itu boleh jadi pohon cemara, katakanlah ya. Pohon cemara dengan pohon mangga, kemanfaatannya pasti berbeda. Ya, lebih banyak manfaatnya yang pohon mangga, ya, karena menghasilkan buah. Buahnya bisa dijual, bisa diperdagangkan, kan sebagainya. Ya. Maka ibarat ilmu itu adalah, yang bermanfaat adalah sebagai atau seperti pohon yang berbuah. Gitu. Dan yang bermanfaat tadi, ya, itu selama kemudian ilmu itu ditularkan ke generasi-generasi berikutnya, ya, sampai kemudian menghasilkan generasi yang unggul, yang baik, ya, maka selama itu pula orang yang meninggal yang dia mengajarkan ilmunya akan mendapatkan jariyah dari ilmu yang ia sampaikan. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah awwaladin salihin yada'ulah, yaitu anak solih, anak yang solihah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Jadi bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, ya, harus banyak-banyak bersyukur. Ya, karena salah satu, ya, kunci gitu ya, kunci masuk surga itu adalah birrul walidain, taat berbakti kepada orang tua. Ya, sangat rugi sekali
ketika ya dia masih hidup dan dia masih ditemani oleh kedua orang tuanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Dan bagi ya ada orang tuanya yang sudah diambil oleh Allah, maka tetap kita doakan agar kemudian Allah memberikan tempat yang terbaik, ya, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak yang solih ini adalah investasi yang sangat mahal sekali, ya, investasi akhirat yang sangat mahal, gitu ya. Apalagi kemudian anaknya itu hafiz Quran, ya, kemudian paham dengan ilmu agama, maka itu investasi yang sangat mahal bagi kedua orang tuanya, sehingga nantinya hisabnya akan dimudahkan, hisab kedua orang tuanya akan dimudahkan. Bahkan nantinya kalau anaknya itu menghafal Al-Quran, ya, orang tuanya akan diberikan mahkota, diberikan jubah berwarna putih, ya, langsung oleh malaikat, ya, seperti itu, ya. Jadi 3 amalan tadi yang tidak terputus apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka mari kita doakan kedua orang tua kita, ya, setiap hari minimal 5 waktu sholat itu kita doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya, sebagaimana warhamhuma, ya, sebagaimana ia merahmatiku atau memberikan kasih sayang kepadaku, ya, pada saat aku masih kecil, ya. Baik, itu mungkin yang bisa Pak Aris sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya. Billahi fi sabilil haq fassabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.